tak banyak, cuma 2. Datuk Jamal Abdillah, Datuk Siti. Saya bukan tentang paling topnya, tapi saya merasa jiwa saya sama dengan mereka dalam menyanyi. Jadi mereka menyanyi full soul gitu. Saya dibandingkan dengan Charlie. Betul. Bahkan ada yang bilang Firman kacang lupa kulitnya. Firman kenapa tidak permisi dulu, tidak izin dulu, tidak permit dulu dengan Charlie. Jadi saya jadi penyanyi di ST12, bukan menggantikan Charlie, tapi membantu untuk jadi penyanyi ST12. Sejujurnya kita bisa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda bersama saya Zefri dan F8 Bas depan-depan, tapi edisi depan skrin komputer. Hari ini kita akan bersama seorang yang istimewa, jauh sebenarnya. Saya di Malaysia dan dia berada di Bandung, Indonesia. Sebelum tu jangan lupa subscribe kita orang punya channel, YouTube channel F8 Bas ya. Beri sikit sokongan lah, barulah kita boleh buat video-video lain. Tamu kita juga sebenarnya kalau tak silap saya dah mulai aktif dekat YouTube. Dia dah ada YouTube channel dia sendiri. So, jom kita tanya kat dia lah sendiri. Firman, apa nama YouTube-nya Firman? Ni dia nama YouTube-nya. Jeffrey. Firman Siagian TV Official. Okay. So, nanti kita cerita pasal YouTube channel baru dia. Tapi sebelum tu, apa khabar Firman? Macam mana keadaan di Bandung ya? Di Bandung kan? Bandung. Macam mana dengan keadaan COVID semua? Semuanya sihat? Family? Alhamdulillah Jeff, semua saya dan family sehat. Saya dan kawan-kawan saya juga di Firman Siagian TV Official Team dan juga kawan-kawan Jimmy Jangkrik. Semuanya sehat karena kita selalu mendahulukan, selalu mengutamakan yang namanya prokes, protokol kesehatan. Di Malaysia kami guna SOP. SOP, Standard Open Procedure je. Okey. Kat Indonesia prokes dia nama. Of course, lain-lain sikit bahasanya kan. So memang sepanjang pandemik ni berlaku setakat ini di Indonesia macam mana? Adakah semua orang kena duduk di rumah sahaja ataupun bebas untuk keluar? Kat Indonesia ni kan sangat ramai masyarakatnya banyak. Jadi ada yang memang sadar dengan keadaan, tapi ada juga yang tak payahlah, kita harus cari makan macam mana lah kan. Tapi kalau saya dan tim saya Firman Siagian TV Official selalu menjaga protokol kesehatan, SOP kalau di Malaysia cakap. Nah, setiap kita ada kegiatan, activity, panggilan job off air maupun on air dengan TV, ya kita pasti swab PCR. Okay. Jadi Jeffrey boleh lihat nih lubang hidung saya semakin besar, lebar nih semakin besar nih Ya sama di Malaysia pun begitu juga. So memang semuanya kena cocok di lubang hidung. Hari-hari kalau nak ke mana-mana pun. Okey. Tapi kita harap-harap moga-moga pandemik ni berlalu dengan cepat lah. Vaksin semua sudah ada kan? Amin ya Allah. Amin. Okey. Dan hari ni juga hari jadi, tak silap saya, hari jadi mem-nya. Betul ya? Iya, alhamdulillah Jeffrey, alhamdulillah ya betul. Marisha Firman, dia punya Instagram dia Marisha Firman, namanya Marisha kan? Namanya Marisha. Yang keberapa tu Firman? Birthday istri saya yang ke-34. 34, muda lagi. 10 tahun beza Firman ada? 8 tahun ya beza dengan Firman ya? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Okey, Firman ni sebenarnya 2-3 tahun lepas memang terkenal di Malaysia sebab Gegar Vaganza. Okey, tapi kalau bagi mereka yang tidak mengenali Firman lagi, mungkin baru mengenali sebab ialah ramai anak-anak muda sekarang baru menonton video-video YouTube sebegini. Jom kita tonton dulu VT ini. I like the feel of your hand on my lips, and I like the sound of your sweet gentle kiss, the way that your fingers run through my hair. Caci maki saja bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbicara seperti
Kalau tengok tu Firman cari dalam video tu, saya ada tunjuk video Firman di Indonesian Idol. Seorang kata apa, satu batch dengan Judika. Dan lepas tu ada video dekat Gegar Vaganza dan juga satu lagi. Ini tak sangka saya. Saya pun terkejut bila saya buat research, baru saya perasan Dangdut Academy Celebrity 2. Firman dangdut. Tak sangka saya Firman berdangdut. Firman, bermula daripada Indonesian Idol pada 2005 kan, Firman? Mendapat tempat ketiga, belakang Judika, belakang Mike lah. Mike, betul? Mike ya? Mike, Judika, Firman. Okey. Dan pada 2017 pula Firman ke Malaysia untuk Gegar Vaganza Gegar Vaganza 4. Dan betul. Pada tahun yang sama lah, sebelum ke Malaysia, Firman masuk Dangdut Academy Celebrity 2. Jadi Dangdut Academy Celebrity bulan April Oktober Gegar Vaganza. So, maksudnya memang 3 kali Firman masuk pertandingan reality nyanyian Betul. Jadi kalau saya nak tanyalah, sebab Firman banyak 3 kali juga Firman masuk. Yang mana satu bagi Firman sebenarnya paling mencabar dan paling seronok? So, 2 soalan dalam satu. Buat saya sebenarnya semua mencabar lah. Semua mencabar, tapi mungkin Indonesian Idol mungkin agak lebih mencabar sebab itulah kali pertama saya masuk TV lah. Itu kali pertama saya masuk TV, jadi saya macam masih tegang, saya belum ada pengalaman ya. Masih sedikit pengalaman lah. Jadi saya grogi itu GR tuh apa? Saya deg-degan. Okey, faham. Agak gementar sedikit. Gementar. Faham. Jadi masa itulah saya kata itu kali pertama. Memang kali pertama pun kan sebenarnya? Kali pertama. Tapi bila Firman kata itu kali pertama masuk TV, kali pertama kiranya menonjolkan diri. Sebelum itulah sebenarnya apa impian Firman sebenarnya? Apa yang Firman buat dan apa yang Firman nak jadi? Mungkin macam cita-cita Firman sebelum tu. Okey. Tak tahulah Jeff. Tapi dulu kata ibu saya sama kakak saya cakap, dulu sedari kecil itu saya memang sudah suka, saya naik ke atas naik ke atas meja, pegang sapu, terus saya nyanyi macam rockstar macam itulah. Saya memang dari kecil dah macam tu. So family memang suka menyanyi. Di lingkungan family saya memang semua menyanyi. Setiap hari menyanyi. Kakak-kakak saya mereka ikut festival gambus. Gambus. Nasid. Musik nasid macam itulah. Faham. Terus abang-abang saya pun macam tu. Apa kerja Firman sebelum masuk akademi, sebelum masuk Indonesian Idol? Sebelum masuk Indonesian Idol dekat Medan tu, Sumatera Utara, dekat Medan, dekat Malaysia tu saya pernah jadi instruktur komputer, AutoCAD. AutoCAD. Ini yang buat bangunan, buat rumah semua ya, betul? Rancang bangun. Yang mungkin tidak tahu, walaupun Firman sekarang berada di Bandung, tapi sebenarnya dia asal tak silap saya, asal daripada Sumatera Utara, betul Betul. Sumatera Utara. So memang dekat Medan maknanya boleh naik boat je sebenarnya daripada Malaysia. Sekarang tak boleh. Sekarang kita SOP dulu kiranya kan. Okey. So maksudnya sebelum itu memang mengajar, tapi selepas itu tiba-tiba masuk dunia penuh popular. Kenapa? Apa yang menyebabkan Firman tiba-tiba masuk Indonesian Idol? Sebab semasa saya mengajar, mengajar komputer AutoCAD tu, setiap hari panggilan hati saya dengan musik tu tak bisa saya hindarkan. Jadi hati saya tu nak bermain musik terus, nak bermain musik. Jadi saya merasa saya tak jujur lah. Masa saya mengajar tu saya tak jujur. Saya macam tak jadi diri sendiri macam tu. Saya mengerti. Jadi
Jadi saya minta ke keluarga saya minta ke ibu saya dan abang saya. Saya jujur lah, saya bilang saya tak nyaman lah macam ni. Saya mau main musik. Saya cakap macam tu. Jadi dapatlah kita firman hari ini. Kalau tidak masih lagi mengajar AutoCAD. Firman, okey. Ini soalan ni lah. Sebab Firman kita tahu salah seorang daripada peserta masa Indonesian Idol jugalah adalah Judika. Kalau di Malaysia Judika memang amat terkenal sekali sampai sekarang, sampai kini kan sebenarnya. Apa perasaan Firman sendirilah? Sebab yang saya nampak, Firman, maaf kalau saya katakan beginilah, apabila melihat rakas seperjuangan macam Judika tu sebenarnya dia lebih menyerlah, lebih meletup sampai ke Malaysia lah kiranya. Namun Firman boleh saya katakan, maafkan, tapi kurang menyerlah sedikit. Betul. Pernah tak rasa sebelum itu mau give up ke, macam kata apa, alamak, kenapa aku masih gagal lagi untuk meletakkan diri di atas? Saya rasa macam mungkin mau berhenti. Apa perasaan Firman sebenarnya? Okey. Alhamdulillah saya dididik oleh ayah saya. Saya jadi saya macamnya saya tak kenal yang namanya give up. Saya tak pernah lah give up tu, saya tak pernah. Alhamdulillah. Karena saya diajarkan Allah, diajarkan ayah saya bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada kita bernafas dalam dunia ini, itu sudah harus disyukuri. Jadi selama nafas ini masih ada, jadi kita apapun boleh harus kita usahakan macam tu. Jadi semasa di Indonesian Idol itu Judika itu teman satu kamar saya. Saya dengan Judika satu kamar. Jadi memang saya dan dia sering sharing lah. Jadi Judika itu banyak tanya dengan saya masa Indonesian Idol. Dulu kan dia dulu kalau nyanyi tuh macam dia punya referensi macam Boyz II Men macam tuh kan. Iya. Nah, tapi dia tanya ke saya, dia kalau panggil saya kan Lai gitu kan. Lai, aku bingung lah Lai, aku nih arahnya sebenarnya kemana? Nah, dia tanya macam itu. Jadi aku kasih tahu, suara Judika, suaramu kan tinggi, power, terus ada serak-serak. Kamu layak mencoba. Kamu seharusnya mencoba musik-musik rock lah. Saya cakap macam itu. Habis itu dia dengar cakap saya. Jadilah dia seperti sekarang. Gitu. Jadi saya pun dulu sudah menyangka kalau Judika tuh akan berlari kencang. Dia akan naik sampai ke atas. Saya sudah bilang ke Judika macam itu. Karena Judika tuh seorang dia seorang pejuang, dia seorang yang sangat suka bernyanyi. Jadi dimanapun dia bernyanyi, dia ketemu mikrofon pasti dia nyanyi. Kalau saya analogikan, dia tuh macam Lionel Messi lah. Kalau di sepak bola tuh dia macam Lionel Messi. Jadi Lionel Messi tuh jumpa bola dia pasti main bola. Saya baca biografi Lionel Messi ya. Jadi dia sampai lupa makan tuh. Macam tuh Judika tuh macam tuh. Tapi kalau saya tuh tak macam tuh. Jadi saya punya, kalau saya tak nyaman, saya tak mau nyanyi. Okey. Jadi saya menyanyi itu harus dengan kenyamanan saya. Sebab itulah saya kalau menyanyi itu harus dengan band saya sendiri. Jadi saya punya band dari sebelum saya Indonesian Idol. Saya itu punya band yang namanya Jimmy Jangkrik. Itu band rock and roll. Jimmy Jangkrik itu saya dirikan tahun 2003. Sedangkan saya 2005 Indonesian Idol kan. Jadi itulah mungkin itu yang menjadi penghambat saya untuk berlari kencang tuh. Jadi kalau Judika kan dia yang penting dia bernyanyi, dia berlari kencang. Jadi sepatutnya lah Judika memang finish duluan, mencapai garis finish terlebih dahulu daripada saya macam itu. Jadi itu tidak jadi soalan buat saya, malah itu saya sudah prediksi itu gitu. Maknanya Firman masuk bidang nyanyian ni bukan hanya mau berada di atas, tapi memang Firman mahukan jiwa raga Firman sendiri tetap berada dalam dunia hiburan kerana itu memang kehendak Firman sendiri.
Yes, betul. Tapi saya memang ada baca pun sedikit pasal Firman bersama Judika ketika Indonesian Idol. Firman pernah bercerita pasal memang baik, rapat. Sedangkan Firman juga pernah pinjam uang dulu sama dia kan? Masa Indonesian Indonesian Idol tuh, ya. masa Indonesian Idol tuh kan saya tak bagi tahu family saya diam-diam. Oh. Sebab saya malu. Kalau saya kalah nanti saya malu. Jadi saya tak bagi tahu. Jadi semasa kita di karantina tuh, semasa di karantina saya tak punya uang sedikit pun. Jadi kalau mau makan, jajan gitu, makan, minum, saya dibelikan oleh Judika sama Mike. Oh, memang ketiga-tiga tu memang kawan baik sebenarnya. Kita pernah satu kamar bertiga. Oh, okey. Menarik. Sebab benda-benda macam tu memang orang mungkin Indonesia sudah tahu sebab Firman sudah cerita, tapi di Malaysia ramai mungkin belum tahu lagi cerita macam tu. Betul. Jadi Judika memang baik begitu daripada dulu sampai sekarang ya? Sangat baik. Saya sangat rapat dengan dia. Faham. Okey Firman, sebelum kita masuk segmen kedua, yang soalan terakhir saya lah untuk Gegar Vaganza 4. Apa yang menyebabkan Firman menerima tawaran untuk kita datang ke Malaysia, sedangkan di Indonesia sebenarnya orang selalu kata Indonesia tu lebih besar, lebih hebat dia punya dunia seninya berbanding Malaysia. Tapi Firman memilih juga untuk datang ke Malaysia untuk menyertai pertandingan Gegar Vaganza 4 tersebut. Di Malaysia Gegar Vaganza tu memang satu rancangan yang paling top di sini. Okay. Kenapa Firman pilih untuk bersetuju untuk hadir, untuk datang dan bertanding? Pertama, jiwa raga saya dan family saya dan keluarga saya itu sangat dekat dengan budaya Melayu. Sangat dekat dengan budaya Melayu. Saya lahir sampai tumbuh sampai umur 12 tahun. Itu saya di desa, di sebuah desa, kota kecil lah ya, kota kecil. Di Balige, namanya Balige Tapanuli Utara. Itu dalam Sumatera Utara, tapi dia lebih kecil lagi, macam Kuala Lumpur, dia pergi lagi ke Kelantan macam itulah. Okay. Tapi kecil lagi dia, ke tempat yang terpencil lagi, kampung lah, kampung. Di kampung. Ya. Nah, kampung saya tuh nama dia Kampung Melayu. Jadi budaya, dia punya culture bahasa tuh bahasa Melayu. Okay. Dari kecil tontonan kita pun tontonan rancangan TV Malaysia, RTM, TV3 macam tuh. Jadi saya sudah dari kecil, saya dari ayah saya disuruh dikasih nonton P-Ramlee, kita P-Ramlee 4 sekawan ya. Okay. Doremi. Tiga sekawan. Bujang Lapuk, Doremi semua 3. Bujang Lapuk macam tu. Jadi sangat dekat dengan budaya Malaysia, kultur Malaysia. Jadi memanglah saya tuh memang sudah ada keinginan lah. Dulu dari kecil tuh suatu saat nanti saya ingin menginjakkan kaki di Malaysia macam tu. Jadi waktu ada tawaran dari Astro datang ke Jakarta ingin bertemu dengan saya, mengajak ikut dengan program Gegar Vaganza, ya saya langsung bilang oke, ayo, yes, saya mau. Jadi memang sejak kecil lagi hati tu dengan Malaysia, dengan Melayu itu kuat dengan Firman ya. Sangat kuat. Bila diberi peluang, apa lagi? Kita sambar peluang tersebut. Saya sambar langsung peluang tu. Dan yang selebihnya kita dah tahu, kita dah tengok Firman berada di Malaysia macam mana ketika itu. Persembahannya bukan calang-calang. Orang kata apa, kalau orang yang tak kenal Firman kata macam siapa Firman, mungkin ada. Tapi kita tengok Firman melangkah jauh juga ke depan. Bukannya awal-awal tersingkir, tak ada. Jauh Firman pergi kan. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita nak sembang juga pasal mengenai persoalan saya lah sebenarnya. Firman pernah cerita Firman banyak grup semua kan. Tapi sebelum kita cerita pasal band, pasal kumpulan ni soalan ni bukanlah soalan yang panas, tapi soalan yang mungkin saya ingin tahu, saya sendiri ingin tahu. So sebelum itu mari kita tengok VT ni dahulu. Kita tengok sikit, ada special sikit VT ni. Silakan tonton VT ni. Okay.
Oh, ku semakin tak mengerti. Lihat semua ini, di mana kapalku? Cepatlah bawaku pergi. Jadi aku hapuskan mimpi. Bukan satu, bukan dua, malahan tiga sebenarnya band berbeza yang saya nampak kat sini. Kiranya Firman pernah menjadi penyanyi utamanya. So kalau kat Malaysia Firman, sebab saya rata-rata saya tahu kat Malaysia ramai yang kenal Firman sebagai seorang penyanyi solo sebenarnya, bukan penyanyi band. Ya. Tapi sebenarnya pada tahun 2007 Firman pernah sertai kumpulan The Fly selepas habis Indonesian Idol dan kembali solo. Dan 2013 saya pernah muncul pula Firman Siagian X Jimmy Jangkrix. Jimmy Jangkrix ni kita akan cerita sebentar lagi. Tapi pada 2019, okay, selepas habis GV, selepas habis semua yang lain-lain, masuk kumpulan ST12. Memang ST12 ni memang sangat famous di Malaysia, Firman. Kira-kiranya. Okay. Kenapa? Tapi saya nak tahu, kenapa Firman macam melompat-lompat Firman? Melompat-lompat ni maksud saya bukan melompat kumpulan, tapi lebih pada sekejap buat solo, sekejap buat kumpulan. Okay? Kenapa Firman buat begitu? Sejatinya saya ini seorang anak band. Saya ini seorang anak band. Itu semasa saya masih sekolah sekolah apa ya, SMA, middle school, sekolah middle school. Saya sudah punya band. Habis itu saya kuliah ke Bandung, saya pun punya band. Terus tahun 2003 saya buat band rock and roll namanya Jimmy Jangkrix. Jadi sejatinya saya ini memang anak band lah, bukan penyanyi solo. Saya memang jiwa saya band. Tapi saya kan harus mengikuti apa yang diminta oleh bos daripada label. Jadi bisnis industri itu kan mereka yang tahu, saya tak tahu. Saya taunya cuma main musik, ya kan? Bisnisnya mereka yang tahu lah, bos label nih. Jadi mereka yang minta. Firman katanya, band rock and roll kau tuh kejap dulu ya, nanti dulu, tahan dulu. Kita ikut pasar dulu. Firman kita buatkan solo dulu, macam itulah. Jadi saya ikutkan itulah. Gitu. So, strategi label sendirilah sebenarnya. Strategi label. Jadi Jimmy pula. Firman dah sebut Jimmy Jangkrix sebenarnya daripada SMA lagi. Bukan 2013. Sebab bila saya buat research, saya nampak 2013 tu yang paling menonjol. Tapi sebenarnya betul. Tapi sebenarnya dah lama lagi daripada itu sebenarnya, sebelum masuk Indonesian Idol lagi. Yes. Tapi soalan yang saya terus ini lebih pada sebab kita tahu di Malaysia ST12 tu, isteri saya sendiri peminat ST12. Alhamdulillah. Bagaimana? Sebab kita tahu ST12 ni sebenarnya dia memang sinonim dengan Charlie. Dengan Charlie kan. Dan kita tahu ST12 ni juga band yang orang kata apa, bukan nak kata kelang kabut, tapi band ni ada kalanya Charlie keluar, kadang-kadang Pepeng keluar, tiba-tiba bertukar-tukar orang. Okay? Dan yang terkini pada tahun lepas, Firman menyertai ST12 dan menghasilkan satu single bersama mereka kan. Okay. So penerimaan peminat tu, okay, peminat Firman sendiri dan peminat ST12 tentang usaha sama Firman dan ST12 lah. Ada tak? Sebab saya rasa mesti ada yang membandingkan Firman dengan Charlie kan. Mesti ada yang kata macam Firman dibayangi Charlie, dan juga ada juga yang saya baca kata lebih sedap, lebih enak daripada Charlie. Apa komen Firman mengenai itu? Sebab Charlie tak ada masa tu, kiranya dia keluar kan. Sebenarnya saya tu sini tak faham, dia keluar ke, dia berhenti ke, dia cuti ke, apa sebenarnya? Mungkin Firman boleh terangkan kepada saya. Okay. Di mana-mana sebuah band itu yang pasti diingat oleh penikmat musik itu pasti yang paling diingat tuh frontman-nya. Jadi dalam hal ini vokalis, penyanyinya ya. Karena dia yang paling depan dan dia yang membawa nyawa, membawa jiwa dari
setiap lagu dari band tuh, ya kan? Jadi ya sudah sepatutnya ST12 ya Charlie. ST12 Charlie. Dan memang ST12 masa itu sangat banyak hits. Jadi banyak lagu yang booming. Betul. Dah sepatutnya lah masyarakat berpikir ST12 itu Charlie. Dan terbukti semasa Charlie keluar, dah ST12 jadi kalang kabut. Jadi berkurang lah macam itulah, berkurang. Meredum sedikit. Meredup sedikit. Oke. Habis itu Habis itu ST12 tapi mereka tak give up. Mereka berjuang terus. ST12 berjuang terus. ST12 itu kan yang punya Pepep kan, Pepep, iya. drummernya. Dia tak give up, dia berjuang terus. Dia cari pengganti Charlie. Hari itu sempat pengganti Charlie itu Rido yang meletup tuh di Malaysia tuh, putih-putih melati. Ya, putih-putih kan? melati, betul. Cukup meletup kan ya? Betul. Nah, itu dia. Habis itu Rido keluar lagi, habis itu Dimas. Habis itu Dimas keluar lagi, Zai. Gitu. Jadi setelah Charlie sudah ada 3 pengganti Charlie. Jadi sudah ST12 itu udah 4 vokalis, 4 member. Ya. Nah, 2019 Pepep datang ke rumah saya. Tahun 2019 after Aidilfitri. After Aidilfitri 2019 dia datang ke rumah saya. Dia minta tolong ke saya. Nak bantu ST12 saya jadi penyanyinya. Nah, karena Pepep, Charlie dan ST12 yang lain tuh sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Ya kan? Sahabat-sahabat saya. Mungkin masyarakat pun tahu lah kenapa Charlie kasih lagu Kehilangan ke saya. Itu karena sebelum ST12 booming, sebelum ST12 meledak tuh, saya dan Charlie itu sudah berkawan. Tuh. Jadi karena mereka kawan saya, Pepep kawan saya bantulah. Gitu. Jadi saya bantu, saya jadi penyanyi di ST12, bukan menggantikan Charlie, tapi membantu untuk jadi penyanyi ST12 macam project lah, ni project. Project. Jadi kalau masyarakat, termasuk di masyarakat Indonesia sekarang tuh, saya dibandingkan dengan Charlie. Betul. Bahkan ada yang bilang Firman kacang lupa kulitnya. Firman kenapa tidak permisi dulu, tidak izin dulu, tidak permit dulu dengan Charlie, gitu kan? Nah, macam macam lah. Itu juga yang saya baca sebenarnya. Sebab saya bilang apa saya mau nak permisi? Saya bilang saya bukan menggantikan Charlie. Ya kan? Setelah Charlie kan ada 3 vokalis lainnya, betul. Macam tuh. Itulah. Jadi macam-macam, Jeff. Jadi perhubungan Firman sini dengan Syari tak ada masalah secara personal. Tak ada masalah. Saya bahkan sauna bersama, saya sauna bareng. Okey. Jadi ini maknanya kalau kata-kata bersama ST12 ini hanyalah untuk projek. Okey, maksudnya untuk projek. Lagu. Adakah mungkin kita akan dengar lagi ataupun selepas ini macam mana? Adakah Charlie akan kembali ataupun tiba-tiba mencari penyanyi lain pula? Kalau ke depannya kita semua tak ada yang tahu. 5 menit ke depan apa yang terjadi kita semua tak ada yang tahu. Allah sudah mengatur itu semua. Tapi kalau soal prediksi seorang manusia ya, saya lihat belum ada rencana ke situ. Jadi Charlie dengan ST12 mereka masing-masing sudah punya rencana masing-masing. Saya pun sudah punya rencana sendiri dengan band saya Jimmy Jangkriks. Macam itulah. Okey, akhir soalan untuk mengenai ST12 lah. Firman punya pendapat sendiri. Adakah Charlie akan kembali bersama ST12, bergabung, buat lagu baru dan hit kembali? Saya sangat berharap ST12 dengan formasi yang lama. Jadi Charlie sebagai penyanyinya, Pepeng sebagai gitarisnya, Pepep sebagai drummernya. Karena ST12
the real ST12 itu mereka bertiga tuh. Betul. Mereka bertiga tuh. Jadi come on, kalian sahabat-sahabatku, lupakan ego, lupakan semua itu. Kalian harus bergabung demi untuk pecinta-pecinta kalian, fans-fans kalian. Bukan saja di Indonesia, malahan di Malaysia sekali. Malahan di Malaysia, di Hong Kong, banyak, sangat banyak. Ramai ya. Ramai. Okey, so alang-alang bila dah cerita pasal pelibatan Firman dalam band, okey, ni Jimmy Jangkrix ni. So kita cerita sikit. Jadi Firman dah terangkan pada saya bahawasanya band ni sebenarnya sebelum lagi Indonesian Idol. Okay. Namun tapi kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, dan bila kita tengok sebenarnya Firman selalu bergerak solo. Tak ada dengan Jimmy Jangkrix kadang-kadang. Lebih menonjol Firman solo berbanding Firman dan juga Jimmy Jangkrix. Okay. Memang betul. So band ni sebenarnya apa dia punya posisi, apa situation dia? Adakah dia macam experimental band Firman ataupun band yang mengiringi Firman untuk acara apa-apa, ataupun macam mana? Boleh Firman terangkan? Okey. Jiwa Firman yang sebenarnya adalah Jimmy Jangkrix. Jimmy Jangkrix itu saya sendiri yang bangun. Saya foundernya Jimmy Jangkrix. Jadi saya yang membentuk feel, jiwa, image Jimmy Jangkrix itu saya yang membentuk dari awal. Nah, jadi teman-teman, kawan-kawan Jimmy Jangkrix saya yang awal-awal sudah tak ada. Mereka sudah tak ada di musik lagi. Sudah ada ya. Udah berserak-serak lah. Okay. Ada yang ke Australia, ada yang ke Belanda, ada yang di Jakarta. Okay. Dia jadi personal assistant dari artis terkenal di Indonesia. Raisa tahu? Raisa. Okay. Wah, masing-masing ada kerjaya sendirilah sekarang kiranya. Ya, masing-masing ada kerja sendiri. Nah, tinggal saya nih yang Jimmy Jangkrix yang awal-awal. Tapi saya merasa member Jimmy Jangkrix yang sekarang memang yang the best. Oke. Jadi macam itulah. Jadi saya merasa apabila kita berusaha terus dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah tuh kasih puzzle-nya tuh semakin tersusun dengan baik. So maksud Firman maksudnya solo tetap solo tapi band tetap band. Dua-duanya bergerak seiringan sebenarnya ya. Bahkan saya sudah cakap dengan label saya, dengan Bapak Rahayu Kertawiguna di Naga Suara. Pak, kalau boleh saya ingin pelan-pelan Firman Siagiannya jadi tak ada. Jadi yang ada Jimmy Jangkrix. Saya mintanya macam tu. Jadi sebuah band. Jadi sebuah band. Okey, tapi bagi saya ataupun dan juga mereka yang tak tahu, Jimmy Jangkrix tu kenapa namanya begitu? Apa maksud Jimmy Jangkrix sebenarnya, Firman? Kebetulan dulu saya dan kawan-kawan saya yang awal-awal tuh semua sangat fans, semua sangat mengidolakan Jimi Hendrix. Oke. Kita sangat mengidolakan Jimi Hendrix, tapi tak payahlah buat nama band Jimi Hendrix kan. Mau buat nama band Jimi Hendrix Experience, tak mungkin kan. Apa ya? Kita pakai Jimmy apa ya? Jimmy Jangkrix lah. Jimmy Jangkrix tuh lucu ya, macam enak nak sebutnya kan. Bunyinya oke. Bunyinya enak macam tu kan. Habis itu kita cari-cari filosofi Jimmy Jangkrix itu apa ya, macam tu. Oh ya, ada Jimmy Jangkrix tuh kan temannya Pinocchio tuh si Jimmy yang Jangkrix tuh. Nah, gitu kan. Kawannya tuh. Apa lagi ya? Oh, kita baca filosofi Jangkrix. Bunyi Jangkrix kalau malam-malam tuh ya. Bunyi Jangkrix malam-malam kalau kita dengarkan itu sangat bisa membuai malam kita. Kita bisa terbuai macam apa ya? Terbuai jadi tidur tuh jadi lelap lah macam tu. Ya, Firman, Jangkrix tu maksudnya cengkerik ya haiwan tu. Memang itu maksudnya ke? Yang bunyi cengkerik. Itu cengkerik. Di Malaysia cengkerik. Cengkerik ya. Oh, jadi yang malam
Ya, malam-malam dia ada suara tuh Oh, kan. memang namanya Jangkrik di Indonesia ya, dipanggil Jangkrik. Jangkrik. Okey. Jadi malam-malam kita harus dengar Jimmy Jangkrik untuk tidur. Untuk tidur. Okey. So macam Betul, tak betul. sebab bunyi nama band tersebut dia macam agak macam jahat sikit. Jahat sikit bunyi, nakal sedikit kan. Macam nakal kan. Macam nakal, macam Nakal jahat kan? sikit. Jimmy Jangkrik kalau tak tahu maksudnya. Macam nama orang villain macam ni kan. Ya. Tapi itulah kita tahu Firman bukan jahat orangnya. Tapi tak tahu kenapa Firman baru-baru ini saya rasa semalam kemarin tiba-tiba dia mengatakan seseorang tu jahat. Dia kata kamu jahat. Tapi sebelum kita tanya siapa yang jahat tu, okey, jom kita tonton VT ni sekejap. Alright? Ini dia. Hingga kau buat begini, rasanya sakit hati, sudahi hidup ini. Kau benar-benar jahat padaku. Yalah, zaman sekarang kalau yang jahat, kalau penyanyinya lelaki, yang jahatnya perempuan. Kalau penyanyinya perempuan, yang jahatnya lelaki. Kan? Okey, sebelum tu. Firman, sejak bersama dengan Naga Suara label di Indonesia ya. Okey. Tak silap saya, Firman sudah mengeluarkan 8 buah lagu, termasuk dua lagu duet. Betul eh? Ya, betul kurang lebih. Segitu. Okey, tapi secara totalnya Firman, sebenarnya berapa lagu yang telah Firman keluarkan sepanjang pelibatan Firman dalam dunia hiburan? Okey, esok kan masih ada, kehilangan, separuh hati, tetap yang terindah, cukup 3 kata, terus nanti dulu. Lepas tu dengan Malaysia, jangan pikirin abang, hatimu batu. Terus rindu-rindunya, Fatwa Pujangga. Lepas tu Naga Suara lagi, bukan kamu tapi kamu, seperti dia. Habis yang terakhir nih, yang terbaru nih, kamu jahat. Ada 13 total. Wah, Total 13. banyak juga dalam tempoh daripada 2005 sehingga sekarang ada 13 lagu, 13 single. Bila nak buat albumnya pula? Itulah Jeffrey, cita-cita saya, dan itu saya sangat mohon dengan bos saya, dengan Rahayu, dengan Bapak Rahayu. Saya harus punya album. Kalau saya tak punya album, apa yang saya banggakan? Betul? Gitu. Itu antara pencapaian untuk seorang penyanyi kan, mesti memiliki sekurang-kurangnya satu album. Betul. Okay. So terkini lah Firman, macam saya kata baru kemarin keluar lagu barunya, Kamu Jahat. Saya cakap tadi kan. So Firman, boleh cerita sikit siapa yang jahat Firman? Okay. Apa cerita tema di sebalik lagu Kamu Jahat ini sebenarnya? Yang pasti bukan saya lah yang jahat. Firman yang nyanyi. Jikalau menurutkan lagu tu, tema lagu tu, yang jahat perempuan tu lah. Sebab dia mau dengan saya, tapi diam-diam dia masih cinta dengan ex-nya dia. Mantannya, bekas kekasihnya. Dengan mantannya dia. Dengan bekasnya dia. Diam-diam dia masih punya hubungan dengan mantannya tu. Itulah dia yang jahat lah. Gitu. Tapi kalau makna sebenarnya setahu saya itu hanya imajinasi dari Yogi RPH, pencipta lagunya. Yogi ni kira hitmaker lah. Macam saya bicara dengan Firman, banyak lagu dance dude. Kalau yang tak tahu, Yogi ni yang buat lagu lagi cantik. Lagi cantik, tapi bukan so cantik. Tular di Malaysia tahun lepas lagu ni. So, idea lagu ni sebenarnya berdasarkan kisah hidup Yogi ke, ataupun sekadar imajinasi sahaja ke cerita Firman sebelum-sebelum ni? Saya tak terlalu paham lah, tapi seingat saya itu hanya imajinasi. Jadi mungkin Yogi dapat referensi dari banyak cerita. Dia buat lagu ni lah.
Macam tu. Yelah sebab saya ingatkan bila disebut Yogi, bila saya buat research, Yogi buat lagu dangdut. Saya ingatkan Firman akan keluar dengan lagu dangdut. Wah, kan. Terkejut saya kalau Firman buat lagu dangdut. Kan lain ceritanya. Tapi tak kurang lah. Konsep pada lagu yang baru ni juga, lagu Kamu Jahat ni juga agak menarik. So lain sedikit daripada Firman yang saya kenal lah sebenarnya. Okay. Firman kan biasa suaranya jantan, suaranya lagu rock kan. Tapi lagu Jahat ni berbeza sedikit. Dia ada campuran rock, ada blues kalau tak silap saya lah sebagai seorang pendengar. Ya. Ada rock Betul. sedikit dan adakah ini percubaan Firman sendiri untuk mencuba genre lain daripada orang kata apa? Yalah sebelum ni kalau orang dengar Firman rock, pop rock. Tapi kali ni lain sedikit. Ya, okey. Jadi lagu itu diciptakan oleh Yogi. Saya tak tahu kenapa dia menginginkan lagu itu saya yang nyanyikan. Jadi memang Yogi yang menginginkan lagu itu saya yang nyanyikan. Nah, itu jadi saya alhamdulillah. Macam dulu Charlie menginginkan saya yang menyanyikan lagu Kehilangan. Sama macam itu. Jadi bukan saya. Jadi para songwriter nih yang mungkin mereka punya ekspektasi terhadap saya kalau saya bisa bernyanyi macam ni. Jadi alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya bukan saya yang minta. Jadi mereka yang minta. Tapi kalau keinginan saya sendiri, saya hanya ingin bermain musik rock and roll dengan Jimmy Jangkrik. Jadi maknanya kalau Firman kalau diberi lagu sanggup mencuba, tapi kalau ikut hati sendiri Firman tetap dengan rock. Betul. Right. Dan semalam juga saya baru menonton sebab baru semalam kemarin keluar klip videonya. Saya tengok ada macam klasik-klasik sikit dengan suitnya kan, nampak vintage, cahayanya, pencahayaannya, colornya, warnanya kan. Siapa idea sebenarnya? Idea siapa? Video klip. Ya. Video klip itu full idenya dari saya. Memang saya yang minta videonya macam tu. Saya minta konsep one take. Ya. Yang itu pun menarik. Saya perasan memang one take. Berjaya tak one take itu sebenarnya? Berjaya. Alhamdulillah. Saya minta konsep one take. Apalagi dia? Tapi saya tak menyangka bila itu tak full color. Okay. Itu jadi black and white sedikit ya. Saturation kurang. Black and white sedikit itu saya tak menyangka macam tu. Bila clippernya directornya kirimkan ke saya sampelnya black and white, saya cakap, "Wih, wow. Ini okey, ini melebihi ekspektasi saya nih." Macam betul, benar. Nampak walaupun agak simple, walaupun orang kata apa, saya rasa dengan masalah COVID semua kan, nak buat syuting sekarang pun di Malaysia, di Indonesia pasti sukar kan dengan SOP semua. Sangat sukar. Tapi nampak ada cerita lah, ada jalan ceritanya dan juga idea menarik tu ada di situ. Wah, sekejap ceweknya di sana, sekejap ceweknya di sini, dipusing-pusing begitu kan. Jadi Firman puas hati sendirilah sebab ini Firman punya idea. Firman puas hati sebenarnya. Sangat puas hati, tapi saya kasihan lah dengan model cewek itulah, model perempuan tu dia capek lari-lari. Siapa modelnya? Ceweknya cantik, pandai pilih. Siapa yang pilih cewek tu sebenarnya? Yang pilih ceweknya tu yang buat video klipnya lah, direkturnya. Dia memang seorang model, bukan penyanyi, bukan artis di sana lah. Dia dokter gigi. Ya. Wah. Cantik-cantik banget doktor giginya di sana. Tiba-tiba rasa macam nak repair gigi di sana kan. Jeffrey nak pini. Itulah tiba-tiba tak nak buat di Malaysia, nak buat di Bandung lah. Buat di Bandung je. So macam kalau macam tu hari-hari sakit gigi. So Firman, sekarang ni sebelum kita sambung sikit, saya nak bagi Firman 8 soalan. Boleh tak Firman? Untuk lebih mengenali Firman. So soalan ni soalan ringkas-ringkas dan jawapannya daripada Firman juga. Kalau boleh tak payah fikir panjang, jawab dengan pantas lah kiranya. Boleh Firman?
Mudah-mudahan boleh, mudah-mudahan oke. Jangan risau. Soalannya tak sensitif sangat. Okey, Firman. Okey, soalan pertama dari saya. Okey, boleh tak Oke. ceritakan nama penuh Firman, asal Firman dan juga mengenai keluarga Firman secara ringkas? Oke. Nama saya Firman Rahmat Siagian. Asal saya dari kota kecil Balige, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oke. Tentang keluarga saya dilahirkan oleh ayah saya yang pengusaha pembuat sepatu handmade. Masa dulu, zaman dulu, ayah satu pengusaha pembuat sepatu tapi handmade. Terus ibu saya pedagang ikan di kota kecil itulah. Itu keluarga saya. Terus kakak-kakak saya semua mereka lebih banyak ke pendidikan. Ada yang guru, teacher. Terus ada pengusaha, ada yang guru mengaji, macam itulah. Berapa orang adik-beradik semua? Saya adik-beradik 11 orang. Banyak. Dan Firman nombor? Bungsu. Wah, saya terakhir. Yang paling manja. Okey, soalan yang kedua Firman. Cita-cita Firman semasa kecil, semasa di sekolah dan saat mulanya minat menyanyi. Itulah yang saya cakap tadi. Mungkin cita-cita saya memang jadi penyanyi. Sebab masa kecil saya udah naik ke atas meja, pegang sapu, saya nyanyi-nyanyi. Pentas di rumah ya? Pentas di rumah. Tapi mulai saya ikut festival menyanyi itu SMP. SMP itu apa ya? Berapa umurnya? Junior high school. Ya. Junior high school. Okay, soalan ketiga. Hobi Firman sekarang di masa lapang. Selain menyanyi. Main PlayStation. Apa game dia? Winning Eleven. Bola sepak juga. Barcelona. Peminat Barcelona. Dan of course mesti tim Indonesia sekali lah kan? Ya. Okay, soalan yang keempat. Siapakah yang Firman anggap sebagai guru ataupun ikon dalam dunia nyanyian? Sangat banyak. Rod Stewart. Okay. Freddie Mercury, Bono, siapa lagi ya? Mungkin Steven Tyler dan yang terakhir Led Zeppelin itu Robert Plant. Semuanya memang sama macam Firman lah sebenarnya. Cara nyanyian semua sama lah kan? Okey, yang kelima, Firman yang ni kena bagi tahu juga. Tak boleh simpan-simpan Tiga tabiat buruk Firman yang ramai tak tahu. Saya agak pemarah. Terus saya agak perfectionist. Saya detail. Saya sangat suka yang detail. Terus apa dia lagi ya? Mungkin saya agak-agak OCD kali ya. OCD. Ya, OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Disorder. Okey. Dia tak ada tabiat macam kata bangun pagi pukul 10 tak ada Tak ada. Saya disiplin. Yang pelik-pelik tak ada Tabiat yang pelik-pelik tak ada Tapi orang kata itu pelik yang tadi tu. Tiga tu pelik. Okey. Manalah tahu tiba-tiba Firman kata kalau nak menyanyi sebelum show, saya tak basuh seluar dalam selama seminggu. Saya pakai yang sama je hari-hari kan. Okey. Keenam. Hadiah daripada peminat yang paling pelik atau menarik pernah Firman terima. Mungkin pelik tapi sekaligus menarik. Peminat pernah kirim saya coklat sebanyak banyaknya tuh saya isi ke dalam lemari pendingin, itu sampai tak muat.
Seorang. Seorang, saking banyaknya. Okey. Sebagai penyanyi rock, tak pernah terima orang kata apa, pakaian dalam wanita ada? Campak di depan. Eh, Tak pernah. banyak banyak sangat, tapi saya tak mau cakap tu Ah. tadinya. Tapi Jeffrey yang pancing. Tapi bila dah banyak sangat, maknanya dah tak pelik dah tu Firman. Jadi betul lah, coklat tu lah yang pelik kan. Jarang Coklat tu. berlaku. So yang Sangat jarang berlaku. yang lontar pakaian dalam tu dah banyak sangat, tak kira. Banyak sangat. Okey, yang ketujuh. Okey, siapakah artis Malaysia yang Firman ada keinginan untuk berduet bersama? Tak kisahlah lagu rock ke lagu apa. Okey. Tak banyak. Cuma 2. Datuk Jamal Abdillah, Datuk Siti. Okey, dua-dua memang paling top di Malaysia lah kiranya. Saya bukan tentang paling topnya, tapi saya merasa jiwa saya sama dengan mereka dalam menyanyi. Jadi mereka menyanyi full feel, full soul gitu. So Datuk Siti, Datuk Jamal kalau dengar apa kata, cuba mana tahu lepas ni boleh buat satu lagu kan? Amin. Okey, yang terakhir. Dengan Datuk Jamal ya, Jamal Abdillah ya. Okey. Alright. Yang terakhir, soalan ke-8 Ni kalau salah jawab ni bahaya tau. Dia boleh selalunya kan kebanyakan kita punya kawan-kawan di Indonesia dan Malaysia suka claim-claim. Suka claim macam-macam kan. Okey. Tapi saya nak tanya dulu, makanan Malaysia kegemaran Firman. Sambal belacan, pokoknya apapun makanannya harus ada sambal belacan. Jadi harus ada sambal belacan. Saya sangat suka apa tuh yang nasi mama, apa nasi kandar. Kan nasi kandar. Okay. Terus dia yang pakai ada ikan teri itu ada apa? Nasi lemak. Okay. Yang ada ikan teri. Ikan bilis panggilnya. Ikan bilis. Nasi lemak, nasi kandar, tambah belacan. Sambal belacan, itu dia tuh. Jadi bila sebut makanan kegemaran Malaysia, minta jangan klaim kata makanan di Indonesia juga ya, sebab lain sikit kan. Lain. Okey, itu dia 8 perkara yang kita tak tahu, yang kita mungkin tak tahu pasal Firman. Kan? Okey Firman. Sebelum kita nak dengar lah, sebab hari ni Firman akan memperdengarkan lagu barunya juga sedikit selepas ni. Saya nak tanya sikit Firman, tahun lepas saya dapat tengok lah, bukan dapat tengok, tak sempat nak tengok pun kerana masalah COVID kan sebenarnya di Pawagam. Filem Ratu Kalajengking, Puteri Keranda. Produksi daripada Aida di Malaysia. So, macam mana tiba-tiba Firman boleh terlibat sekali dalam filem tersebut? Okey. Saya dah lama berkawan dengan Datuk Aida. Dah lama berkawan, terus Datuk Aida, Akak Aida tu dia sangat suka dengan kehilangan, lagu kehilangan. Apa tak suka? Tu, Akak Aida cakap, "Man, kau mainlah di filem aku yang Ratu Kalajengking." Tak maulah, aku bilang. Aku tak bisa acting, aku bilang. Kau pasti, Akak yakin kau jago acting, kata dia. Bisa kau tuh. Sebab Akak mau buat lagu kehilangan tu jadi salah satu soundtracknya. Akak cakap macam tu. Jadi, kalau macam tu okeylah. Okey, saya dah okey. Lepas waktu dekat-dekat waktu syuting, terus Akak cakap macam ni. Firman, kau nanti ada ini kan? Nanti ada acting dengan Kalajengking. Akak, aku tak berani. Aku tak mau. Aku cakap macam tu. Aku tak maulah. Aku mau Gak mau, aku takut dengan serangga, aku sangat takut. Laba-laba, Kalajengking macam tu. Akak cakap, apa kau ni? Kau bilang kau rocker. Entah. Tapi takut dengan Kalajengking. Dia cakap macam itulah. Rock lah. Jadi
Akak bikin aku jadi malu, gengsi. Jadi oke, aku ayo oke. Siapa takut aku bilang macam tu. Gitu ceritanya macam tu lah. Jadi Firman, adakah itu kali pertama Firman berlakon? Sebab saya kalau di Malaysia kita tak tahu yang Firman ni berlakon. Semua tahu Firman menyanyi sahaja. Berlakon untuk Pawagam kali pertama lah. Kali pertama. Kali pertama. Berlakon untuk sinetron tak pernah pun, belum pernah. Okay. Tapi lepas Indonesian Idol banyak tawaran. Saya banyak ditawarin untuk sinetron, tapi saya tak mau. Saya tak mau sebab saya cakap saya bukan pelakon, saya penyanyi. Saya cakap macam tu. Tapi sekitar tahun 2010 saya diajak untuk drama musikal. Saya diajak drama musikal oleh senior saya, legenda di Indonesia, Didi Petet. Saya diajak, saya mau. Itulah seni berlakon tuh sangat sedikit lah pengalaman saya. Sangat sedikit. Tapi kalau diberi peluang selepas ini untuk berlakon lagi, adakah Firman akan terima ataupun Firman tolak dulu? Why not? Tapi setelah saya berjaya dengan Jimmy Jangkrik saya. Faham. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita dengarkan nyanyian eksklusif daripada Firman, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa bersama FA Buzz depan-depan kali ini. Right? Jangan lupa untuk subscribe saluran YouTube FA Buzz. Dan jangan lupa, kita orang juga ada FB, kita orang ada IG, ada TikTok. Firman pun jangan lupa. Firman punya, orang kata alang-alang, Firman punya saluran YouTube juga. Firman Siagian TV Official. Banyak konten. Apa kontennya Firman? Sangat banyak. Saya punya program yang saya udah cari di seluruh dunia pun belum pernah ada. Program saya. Apa dia isi dia? Lagu mesti ada lah, confirm. Yang pasti saya tak cover. Saya tak cover lagu. Jadi saya minta masyarakat, siapapun dia, masyarakat Indonesia, masyarakat Malaysia, tapi saya sebut pren. Jadi pren-pren di seluruh Nusantara dan juga Malaysia, silahkan kirim lirik berupa puisi ke, berupa curhatan hati ke, terus pernah ditulis dalam sebuah buku, sebuah kertas, sebuah paper, kirimkan ke saya, nanti saya buat jadi lagu, macam itu. Dan itu saya buat dalam waktu 1 hari. Jadi tagline-nya, saya punya tagline, ngenakin lagu sehari jadi. Okay, jangan lupa hantar lagu. Okay, kalau nak dengar Firman nyanyikan, tahu Firman suka nyanyi lagu rock, hantar something, Firman akan buat jadikan lagu, akan keluar di YouTube dia sendiri. Bukan senang tau nak suruh artis nyanyi lagu anda. Okay, juga jangan ketinggalan saya ingatkan kepada anda semua, F8 Buzz Live depan-depan. Yang ini FA Buzz depan-depan, rakaman jauh. Firman tak ada nak buat live, bahaya. Takut connection tak begitu baik. Tapi jangan lupa ada FA Buzz live depan-depan yang kudara di YouTube FA Buzz setiap Khamis jam 10.30 malam. Alright. Kat situ anda boleh tanya soalan direct. Selebriti, personality tanah air dan dari berbagai bidang lah, dari berbagai latar belakang sebenarnya. Tanya soalan depan-depan, kita dapat jawapan depan-depan. Okay. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Firman kerana sudi meluangkan masa sikit jauh dari Bandung hari ini. Bukan dekat susah nak dapat orang jauh-jauh ni sebenarnya. Terima kasih banyak Firman. Terima kasih juga pada Juwita. Juwita tu pengurus ke PA Firman? Manager. Pengurusnya Firman. Terima kasih kerana dia yang mengaturkan segalanya. Untuk anda yang setia menonton, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Zefri dan selamat sentiasa. Assalamualaikum. Kita persilakan Firman Siagian dengan Kamu Jahat. Mengapa kau hancurkan hatiku? Apa salahku padamu? Hingga kau buat begini. Rasanya sakit hati. Sudahi hidup ini. Kau benar-benar jahat padaku. Masih ada dia di hatimu. Selama ini ternyata ku bukan
siapa hanyalah mainanmu. Wow. Ambil kah suara, ya Allah. Pinjam suara boleh, Firman? Terima kasih semua. Thank you Jeffrey, thank you. Hingga kau buat begini, rasanya sakit hati. Sudahi hidup ini.